Ya, kita mulai videonya. Nama saya ada Randi Toamun Zulfi, kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan perjanjian Renville. Ya. Pertama, kenapa sih perjanjian Renville ini harus ada dan kenapa gitu? Apa yang ngebuat perjanjian Renville ini harus ada dan dibutuhin? Dan ya, di sekitar tahun 1948 ini ada peristiwa apa sih sehingga perjanjian Renville ini harus ada gitu? Ya, pertama, perjanjian ini dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di tahun 17 Januari 1948. Bukannya Indonesia udah merdeka ya? Kenapa Belanda harus balik lagi ke Indonesia untuk nyelesain masalah ini? Kenapa harus balik lagi dan ada masalah apa sih? Ya, bentar, jangan ngegas dulu. Jadi Belanda ini nggak bener-bener balik lagi ke Indonesia, tapi Belanda ini cuma ngajuin perwakilan orang Indonesia yang memihak ke Belanda, dan orang ini namanya R. Abdulkar Wijoyo Atmojo. Sementara dari pihak Indonesia sendiri ada ngajuin Pak Amir Syarifuddin. Ini muka Pak R. Abdulkar Wijoyo Atmojo. Ini namanya Pak Atmojo, Abdulkar Wijoyo Atmojo. Sementara Pak Salahuddin ini yang benar-benar diganti. Oke, lanjut lagi. Mereka rame-rame kesini mau ngapain sih sebenarnya? Ya, mereka di sini cuma nggak mau berantem kok. Buktinya ini baik-baik aja kan, diskusinya baik-baik kan. Mereka di sini cuma mau diskusi di atas kapal doang, di atas kapal angkatan laut Amerika yang namanya USS Renville. Ini bentuk kapal, kalau percaya nih ada buktinya. Lagi, saya nggak percaya perjanjian ini juga bukan kedua belah pihak yang mau, tapi diusulin sama PBB sama Komisi 3 negara juga. Jadi ya jangan ngegas dulu, karena kita dari dua belah pihak mungkin nggak mau ada perjanjian ini, tapi ya tetap aja kenapa gitu? Apa sih penyebabnya? Kenapa sih perjanjian Renville ini harus ada? Ya, cerita dulu. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, ini ada agresi militer Belanda pertama. Iya, karena Belanda ini nggak senang karena Indonesia merdeka gitu. Belanda masih nggak suka. Jadi datanglah Belanda ini ke Indonesia lagi di tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947. Mereka datang ke Indonesia kayak memerangi Indonesia lagi, tembak-tembakan lagi sambil Indonesia. Dan ya, namanya ini agresi militer Belanda pertama di tahun 21 Juli 21 Juli ya. Dan perjanjian Renville ini terjadi tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947. Ya. Kita lanjut ke kronologinya, coy. Oke, jadi pertama kan ada agresi militer Belanda pertama tuh di tanggal 21 Juli 1947. Akhirnya Dewan PBB ini ngajuin kayak permintaannya tuh untuk ngebubarin agresi militer Belanda karena Indonesia sendiri kan udah merdeka kan. PBB ini ngajuin untuk gencatan minta dibubarin tanggal 1 Desember dan
agresi militer Belanda sendiri selesai tanggal 4 Agustus 1947. Agresi militer Belanda sendiri yang pertama terjadi karena singkatnya Belanda ini udah tadinya kan Belanda masih terikat negara itu karena Indonesia masih perbedaan pendapat lah. Belanda ini nggak mau lagi terikat sama perjanjian Linggarjati. Jadilah mereka ini nyerang lagi tanggal segitu. Perjanjian Pretoria ini sendiri mulai dari 9 Desember 1947 dan menghasilkan saran-saran KTN Indonesia 3 negara, yaitu pemberhentian tembak menembak. Jadi Indonesia sama Belanda nggak boleh perang senjata lagi, peletakan senjata dan pembentukan daerah kosong militer. Jadi ada daerah lah yang nggak boleh ada militernya. Kejadian ini selesai di tanggal 17 Januari 1948, sebulan lama, dan disusul juga instruksi pemberhentian tembak menembak di tanggal 19 Januari 1948. Jadi kan selesai kan perjanjian itu. Ini perjanjiannya, ini isi perjanjiannya. Bisa dilihat ya. Pertama ini Belanda akan tetap berdaulat hingga terbukti nyaris tetap Republik Indonesia Serikat. Oh ya, sebelum ini kenapa sih Indonesia mau menandatangani perjanjian yang pro Belanda banget? Ya, karena emang ya, daripada perang terus kan, kayaknya Indonesia nggak mau gitu. Aja daripada perang terus, mending ya udah perjanjian ini aja nggak apa-apa. Lagian siapa lagi sih yang mau? Padahal kan udah merdeka juga Indonesia. Ya terus negara. Belanda akan tetap berdaulat hingga nyaris kota Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum RIS terbentuk. Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan konstituante RIS. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pembentukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Ya kan? Ya dirugiin sebenarnya Indonesia, tapi ya mau kayak mana lagi, nyebabin dampak yang gak enak juga kayak ini. Dan Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. Timbulnya reaksi kekerasan kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda. Perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda. Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan. Dalam usaha memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka seperti negara Boneka Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Jawa Timur, negara boneka, dan negara boneka tersebut tergabung dalam BFO, Bijenkomstvoer Federal Overslag. Ngeri banget ya, terutama yang di nomor poin 2 ini. Pak Amir Syarifuddin kan yang ngajuin tudingannya ya, dia kayak ya dia yang ikut perjanjian, malah dia yang konfliknya gitu.
Oke, segitu aja video dari saya. Ya, maaf nggak niat karena emang nggak ngerti cara buat video yang benar selain rekam. Bukannya nggak niat, karena emang kalau nggak niat saya nggak bakal buat skrip yang lumayan panjang sih sebenarnya. Wah. Ya lumayan lah. Oke, makasih, sampai jumpa.